Jemaat sekalian, kita bertemu dengan doa pagi hari ini secara online. Tema kita tentang misi. Kita ingat seorang Paus Yohanes Paulus II. Saya pernah bercerita dalam kebaktian kita dalam khotbah saya. Dia terkenal sebagai paus yang sering terbang kemana-mana. Dia nggak betah diam di tembok-tembok. Dia selalu ingin melayani di luar. Dia sering melayani dengan pergi dari Vatikan, tiba-tiba dia muncul di rumah sakit mengunjungi umat atau pastor atau kardinal yang sedang sakit. Dia bisa pergi ke Amerika Latin mengunjungi favelas, perkampungan kumuh. Dia bisa saja pergi ke Afrika memeluk anak-anak Afrika yang kekurangan gizi. Dia tidak betah diam di tembok. Dia pergi keluar untuk membawa misi Tuhan dan membawa karya keselamatan dunia ini. Mengapa dia melakukan itu? Karena tidak ingin menunggu mujizat turun dari langit untuk memperbaiki dunia ini. Dia memutuskan untuk keluar, membawa karya keselamatan itu bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan dan sekitarnya. Itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bukan hanya berdiam diri. Keselamatan sudah kita terima. Kita harus saksikan dan wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya hatiku di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa
menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Jemaat sekalian, di doa pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami boleh bertemu dalam doa pagi online. Kami ingin belajar dari firman-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, mengingatkan kami akan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua bagian Alkitab akan saya bacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Lalu Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka yang terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat sekalian, bulan ini kita merayakan bulan misi. Kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 11 dan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, pengharapan para murid akan kemuliaan dunia turun dari surga ketika mendengarkan pesan Yesus tentang janji Bapa. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan Israel?" Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Apa artinya? Para murid masih berharap Yesus mengambil peran sebagai Mesias politik. Seorang pemimpin politik yang berkuasa mengusir penjajah Romawi dari Palestina. Harapan akan janji Allah yang dikatakan Yesus inilah yang membuat mereka tercengang setelah menyaksikan Yesus naik ke surga. Harapan apa yang ada dalam benaknya? Harapan menjadi sirna kembali. Putus asa menjadi pemimpin politik. Putus asa karena Yesus tidak mengusir penjajah dari Palestina. Tapi dua orang malaikat segera mengusiknya dari angan-angan mereka dan menyadarkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, ke realitas perjuangan hidup. "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 24, setelah Yesus naik ke surga, para murid diminta kembali ke Yerusalem. Dan mereka kenapa harus melihat ke langit? Mereka harus melihat ke dalam realitas dunia ini. Jadi tugas para murid bukan menjadi pemimpin politik pada waktu itu, seperti impian dan harapan mereka. Tapi mereka harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Mereka harus membawa misi Tuhan dan melanjutkan tugas Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh para murid setelah Yesus naik ke surga dan melanjutkan tugas Yesus? Yang mereka lakukan adalah pertama-tama mereka harus kembali ke Yerusalem. Lukas 24 ayat 50-53 sangat tegas. Setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita.
Jadi yang pertama tugas para murid bersekutu di Yerusalem. Sebelum menyebar ke seluruh dunia, mereka terlebih dahulu harus berkumpul di Yerusalem untuk mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Sang Bapa. Kekuatannya adalah berkumpul dengan tekun, sehati berdoa menantikan karya Roh Kudus. Bertekun sehati berdoa mendalami firman Tuhan. Jadi mereka bersekutu di Yerusalem, kembali ke Yerusalem untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Mereka bersekutu berdoa, mereka bersekutu menantikan pertolongan Roh Kudus. Jadi bagi para murid, firman Tuhan sangat penting sebagai bekal melanjutkan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Bagi para murid bukan hanya firman Tuhan, tapi doa sangat penting. Bersekutu sangat penting sebagai kekuatan untuk bermisi dan melanjutkan tugas Yesus di tengah-tengah dunia. Dan kenapa harus Yerusalem? Yerusalem adalah titik kulminasi karya Kristus. Dia disalibkan dan dia bangkit, dia naik ke surga, dan kota ini bakal menjadi tempat permulaan karya perutusan para murid melanjutkan tugas Yesus ke seluruh dunia ini. Dari Yerusalem, keselamatan harus mengalir ke seluruh dunia. Yerusalem adalah tempat pergumulan Yesus. Di sanalah para rasul juga harus melanjutkan pergumulan Kristus untuk membawa keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Jemaat sekalian, untuk bermisi, pertama-tama kembali ke Yerusalem. Belajar firman Tuhan, bersekutu bersama, berdoa, dan menantikan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Inilah penting buat kita. Kita harus bersekutu, berdoa, dan mendalami firman Tuhan untuk tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia. Lalu yang kedua, tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Setelah kita kembali ke Yerusalem, kita bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan, lalu dikatakan dia memandang ke langit dengan harapan diarahkan ke atas. Yesus mengatakan, engkau harus kembali ke Yerusalem dan melihat realitas kehidupan ini. Memandang ke langit dengan harapan meluluh ke arah ke atas, sehingga melupakan tugas di bumi ini. Tugas para murid adalah realitas dunia ini. Diarahkan ke bumi, ke dunia ini, tempat kita melanjutkan tugas Kristus. Dan ketika mereka menatap ke langit, ketika Yesus naik, ada dua malaikat berpakaian putih dekat mereka. Dan mengatakan, kenapa melihat ke langit? Mereka harus melihat ke bawah. Artinya kembali ke tengah-tengah dunia, melayani semua yang ada di tengah-tengah dunia, menyaksikan karya keselamatan Kristus bagi dunia ini. Apa yang harus kita bawa? Keselamatan Kristus bagi seluruh dunia. Itu sebabnya mari kita kembali bersama-sama. Kita menghayati shalom Allah, kita menyaksikan shalom Allah, dan mendemonstrasikan shalom Allah. Kembalilah ke Yerusalem dan bersaksilah ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengutus kami untuk kembali ke Yerusalem. Berikan kepada kami disiplin dalam firman, dalam doa, dalam bersekutu. Membekali diri agar kami dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia dengan realitas kehidupan. Kami sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu, membawa karya keselamatan-Mu, melanjutkan karya keselamatan-Mu ke tengah-tengah dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Jemaat sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa ketika dia diminta aktif dalam dunia politik. Dikatakan oleh para politikus, ibu bisa mengubah India kalau menjadi seorang politikus. Dia bilang begini, saya hanya setetes air di samudra penderitaan. Kalau kamu setetes, saya setetes, menjadi segelas dan menjadi samudra kebahagiaan di tengah-tengah dunia samudra penderitaan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, biarlah kita menjadi setetes air di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan dunia sekitar kita dan di lingkungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanyalah setetes air di samudra penderitaan, di samudra kesulitan, di samudra tanpa masa depan. Biar Tuhan, apa yang sudah boleh kami dapatkan dari Tuhan, itu keselamatan yang dari Tuhan, dan segala kecukupan yang dari Tuhan, dapat kami saksikan bagi dunia ini. Bahkan dapat kami demonstrasikan melalui tindakan dan perbuatan kami dengan berbagi untuk sesama kami. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami roh memberi, untuk dapat berbagi dan memberi bagi orang-orang yang mengalami kekurangan dan kesulitan untuk kehidupan mereka hari demi hari. Tuhan, tolong kami dan bantu kami, agar kami dapat melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia. Berikan juga kepada kami disiplin di dalam bersekutu, disiplin di dalam mendalami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Kau juga boleh menolong kami punya disiplin dalam doa, sehingga kami ibarat kembali ke Yerusalem, bersekutu, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati gerejamu, agar gerejamu juga boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia, melakukan tugas panggilannya dengan baik. Gerejamu juga boleh kembali ke Yerusalem dengan selalu bersekutu dalam firman dan doa, dalam jalan Tuhan, dan juga menjadi saksimu di tengah-tengah dunia, dan juga mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah jemaat-Mu satu persatu. Jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, tolong mereka, bantu mereka, untuk mereka berjuang, mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Demikian juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Kau tahu satu persatu jemaat-Mu yang sakit. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, agar mereka juga boleh berjuang dengan kekuatan dari Tuhan. Berikan semangat untuk mereka yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit mereka. Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa dan harapan kami. Apapun yang kami doakan, sudilah Tuhan mendengar, menguduskan dan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah tugas tanggung jawab kami. Biarlah sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami adalah menyaksikan karya keselamatan-Mu dan mendemonstrasikan keselamatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.春潮吐丝吐不尽，有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的主教会。将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Kesulitan berteguh tekad, ku beritakan nama-Mu Tuhan, untuk masuk di kerajaan-Mu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi
我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要复兴沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到繁星的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok, 将福音传遍世界每个角落。Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah tugas tanggung jawabmu, terus menghayati shalom Allah, terus menyaksikan shalom Allah, dan mewujudkannya di tengah-tengah kehidupanmu melalui sikap, tindakan, dan perbuatanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, dan perlindungan. Amin.